apakah ada yang pernah mendengar apa itu energi? Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari. Kemudian ada energi panas, energi gerak, dan juga energi bunyi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi, berikut ini akan kita bahas. Jadi, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Berikutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi itu dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan juga sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui ini disebut sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi, sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Contohnya yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui yang pertama ada matahari, di mana matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas matahari. Matahari merupakan energi utama dan energi terbesar bagi bumi. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga yaitu ada angin. Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Sumber energi yang dapat diperbarui selanjutnya adalah panas bumi, yaitu juga sering disebut dengan geotermal, di mana panas bumi ini dimanfaatkan sebagai energi. Selanjutnya, contoh berikutnya ada makanan. Makanan ini merupakan energi kimia bagi tubuh. Nah, energi ini dapat dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biosma. Jadi, itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Kemudian berikut sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan juga contoh-contohnya. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun contohnya yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa tubuh manusia. Kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi dan juga ada gas alam. Nah, jadi itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil. Berikut ini akan dijelaskan mengenai energi alternatif. Sebelumnya, kita ke pembahasan. Jadi, energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi, apabila bahan bakar fosil itu habis, maka kita bisa menggunakan energi alternatif. Berikut ini adalah contohnya, yaitu energi alternatif yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Jadi, dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi, dengan adanya air, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Adapun pembatas listrik dari air itu kita sebut dengan PLTL atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang selanjutnya adalah angin, di mana angin ini bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Melalui kincir angin ini kita nantinya akan menggunakan arus listrik yang kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTD. Kemudian energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, biasanya berasal dari tumbuhan biji yang menutupinya seperti biji. Jadi ini adalah contohnya seperti biji jarak, kemudian ada biji bunga matahari, biji kelapa sawit, dan di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Lingkungan, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin dengan cara pengolahan yang berupa tanaman. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi maupun babi. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Caranya itu, pertama, kotoran hewan ternak kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung. Kemudian kita olah dan kemudian nantinya dari kotoran tersebut akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan dan ditampung hingga akhirnya menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG ini bisa kita gunakan untuk memasak. Jadi seperti itulah contoh-contoh dari energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Selanjutnya, cara menghemat energi. Bagaimana cara menghemat energi? Sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi yaitu menggunakan alat elektronik seperlunya. Kemudian, mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Misalnya, kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Kemudian selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan menaiki kendaraan umum. Jika berpergian tujuannya yaitu untuk menghemat bahan bakar. Nah, jika menempuh jarak dekat sebaiknya kita berjalan ataupun menaiki sepeda. Kemudian, cara ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampung air. Dengan membuat bak penampung air yaitu
untuk menghemat listrik yang digunakan pompa air. Jadi, selain itu, kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian, cara yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh pada ketersediaan energi. Jadi, itulah materi dari energi dan perubahannya yang sudah kita ketahui. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.